Nah, disebutkan kitab Miladun Niren. Ada teksnya. Dan di sini siapa itu Prabu Sarkil? Sang Prabu Sarkil wau terahipun Kanjeng Nabi Ngismangil. Jadi Prabu Sarkil itu masih keturunan dari Nabi Ngismangil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dokumen yang penting juga, atau saya pakai yang ini dulu deh. Ini manuskrip. Nah, ini manuskrip ya. Ini manuskrip Pak Edi. Sudah tua. Sudah tua. Ini bukan dicetak. Ini manuskrip ya. Manuskrip. Dan ini luar biasa ya. Ini adalah kertas khas Jawa yang disebut dengan istilah deluang namanya. Jadi kalau saya belajar filologi, mengenal istilah ini dengan sebutan deluang. Jadi kalau menyebut deluang itu para filolog sedunia paham itu adalah kertas khas di Jawa, ya, khas Jawa, disebutnya deluang. Nah, menariknya di sini yang huruf-huruf besar itu berbahasa Arab. Sedangkan yang huruf-huruf kecil di sini di bawahnya itu bahasanya Jawa tapi aksaranya Arab. Jawa tapi bahasanya Arab. Aksaranya Arab tapi bahasanya Jawa. Oh, aksaranya Arab. Jadi yang atas ini tulisan Arab, bahasanya Arab. Yang bawah yang kecil-kecil ini tulisannya Arab, bahasanya Jawa. Jadi antara keislaman dan kejawaan itu tidak dipisah. Keislaman dan kejawaan sekali lagi tidak bisa dipisah. Itulah sebabnya muncul literasi model seperti ini. Dan ini buktinya basisnya dokumen. Dan ini merupakan dokumen lama. Ditemukan di mana ya, Pak? Oke, sekarang coba lihat ya. Ini saya berikan contoh. Ini baru satu. Saya di rumah masih ada sekitar 6 atau 8 manuskrip lagi. Memang saya punya kewajiban sebagai seorang filolog untuk melestarikan itu. Nah, di sini disebutkan bab ma'rifah al-Islam wal iman. Jadi ini disebutkan bab ma'rifah al-Islam wal iman. Ini coba bahasa Jawanya kan. Iki bab, ya kan, disebut iki bab. Kalau iki itu kan bahasa Jawa, ya kan? Iki bab ing dalem kan bahasa Jawa, ya kan? Iman al-Islam lan apa ini? Wal iman ya. Lan iman di sini ya. Iki bab ing dalem bab al-Islam lan iman. Saya ini agak susah ini baca apa ini. Tapi yang jelas ini bahasanya Jawa. Iki bab ing dalem, jelas kan? Nah, jadi ini adalah dokumen berbahasa Jawa. Dan ini sangat penting untuk dicermati. Kalau ini yang sudah dicetak. Nah, ini adalah karya dari istilahnya itu mukhtasar, ringkasan dari karyanya Kiai Saleh Darat. Nah, ini kan penerjemah Kiai Saleh Darat, gurunya Raden Ajeng Kartini. Dan itu kemudian dibuat mukhtasornya. Namanya Bidayatur Rahman. Ini saya beli dari Mesir dan ini cetakan lama. Terbitan tahun 1935. 35. Ya. Judulnya apa? Hidayatur Rahman fi tarjamah tafsiril Quran ilal lughatil Jawiyah. Jadi ini dalam bahasa Jawa. Makanya di sini bahasanya tetap Jawa. Nah, ini ada teksnya. Ini di Mesir tapi Nah, makanya ini menarik kan? Ya? Penerbitnya mana? Penerbitnya ini loh. Disebutkan Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladu bi Misr. Terbitkan di Mesir. Pertanyaannya sekarang, mengapa bahasa Jawa diterbitkan di Mesir? Ditemukan di Mesir tahun 1900. Berarti ada relasi antara kearaban dengan kejawaan. Orang Jawa, ada relasi antara Jawa dengan Arab di Mesir. Itu sudah mafhum, sudah masyhur. Jangan dipisah-pisah. Ya, dan teksnya ini pakai bahasa Jawa, hurufnya Arab. Coba perhatikan sini. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala, ya kan? Afala yatadabbaruna al-Qur'an kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbaru ayatih al-ayah. Tegese anoto apa ini?
ora podo angen-angen para menungso kabeh maknane Quran. Nah, ini kan bahasa Jawa. Iya kan? Berarti ada orang Jawa di Mesir ya? Justru orang-orang Jawa dulu Iya. itu belajar agamanya itu sampai ke Mekah, Madinah. Iya. Percetakannya sampai ke Mesir. Sama. Iya. Kalau bahasa Jawa, huruf Jawa dicetak di tanah Jawa, itu ibaratnya Lumrah. biasa, gitu ya. lumrah. Biasa. Tapi dicetak di Mesir, itu baru di luar biasa. kebiasaan. Iya. Ini sudah terjadi dan ini dokumen lama, Pak Edi. Saya harus hati-hati kalau bawa dokumen ini. Ini penting. Artinya apa? Jangan dipisah-pisah antara kejawaan dengan keislaman. Dan ini menariknya, ini mungkin barangkali yang menjadi pusat perhatian kita. Kalau kita membahas soal Bani Jawi nih ya, Bani Jawi. Ini ada dokumen yang harus dilihat. Bani Jawi itu orang Jawa. Ringkasnya begini, orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan memori kolektifnya dengan sosok yang bernama Ismail. Nabi Ismail. Orang Jawa itu tidak bisa dipisahkan dari sosok yang bernama Aji Soko. Aji Soko. Aji Soko itu nenek moyangnya orang Jawa. Nama aslinya adalah Joko Sengkolo. Disebut dengan nama populer Aji Soko. Aji Soko. Dan ternyata kalau kita lihat manuskrip ya, baik itu di Jawa, di Madura, di Sunda, itu mengenal tokoh yang bernama Aji Soko atau Aji Saka. Artinya itu memori kolektif. Memori kolektif itu berarti diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan itu sifatnya apa? Pewarisan antar generasi. Dan itu melintas batas zaman. Dan ini kebetulan sudah dicetak. Ya. Nah, sekarang mungkin saya harus bicara lebih awal dulu. Siapa penulisnya? Penulisnya itu adalah siapa? Ki Bagus Burhan. Nama julukannya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito. Jadi nama julukannya itu Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu lahir tahun 1802, wafatnya 1873 Masehi. Catat baik-baik. Wafat tahun 1873 Masehi. Sedangkan lembaga nasab yang terkenal di Indonesia ini, Robitoh Alawiyah, itu baru didirikan tahun 1928 Masehi. Iya. Tolong dicatat baik-baik. Robitoh Alawiyah itu baru muncul pada masa era Belanda, tepatnya pada tahun 1928 Masehi. Ronggo Warsito, penulis Serat Paramayogo, itu wafat tahun 1873 Masehi. Jauh. Pertanyaannya sekarang, siapa itu Ronggo Warsito? Nah, sekarang saya tunjukkan. Ronggo Warsito itu nama aslinya adalah Ki Bagus Burhan. Ini murid langsung dari Kiai Kasan Besari, pemimpin pondok pesantren Tegal Sari. Dan itu tersohor pada masa Belanda. Ya, pada masa Belanda tersohor. Ini kebanyakan para kiai itu jebolan dari sana. Dan kalau dirunut nasabnya, Ki Bagus Burhan atau Ronggo Warsito itu putra dari Yosodipuro. Yosodipuro itu juga pujangga Surakarta, sama dengan Ronggo Warsito. Pujangga Ronggo Warsito ini juga keturunan dari Pujangga Yosodipuro I, keturunan dari Yosodipuro II, dan dia nasabnya itu nyambung sampai ke Joko Tingkir, alias nama bekennya disebut dengan Sultan Hadiwijoyo. Ya. Siapa itu Sultan Hadiwijoyo? Itu ternyata nasabnya itu urutan ke-23 dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Joko Tingkir itu ya? Iya. Masalah. Jadi ini nasabnya jelas dan ada catatan keluarga. Tapi namanya Jawa ya? Namanya Jawa, nama Arabnya nggak muncul di sini. Joko Tingkir, namanya dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Jadi sekali lagi, ini menarik kalau dirunut ya. Dan kalau kita baca di teksnya ini, teks karya dari Ronggo Warsito. Kebetulan ini yang sudah dicetak. Kalau manuskripnya saya nggak punya. Manuskripnya itu tersimpan di perpustakaan besar, bahkan tersimpan di Leiden, di Belanda. Tetapi yang sudah dicetak, dan ini dicetak pada masa Belanda. Udah lama sekali. Oh ya, Tulisan saya apa? harus hati-hati pegang ini, Pak Edi. Tulisan apa ini? Nah, ini tulisan Jawa, Pak Edi. Saya harus hati-hati. Nah, ini ya, judulnya Paramayogo. Ini tulisannya Serat Paramayogo. Ya, judulnya. Nah, sekarang lihat di sini.
Saya harus hati-hati dulu supaya nggak sobek. Aduh. Dan saya punya rencana untuk menerbitkan ulang buku Atau ini. di scan itu Pak Ali? Iya, harus di-scan Iya. supaya nanti kalau di-scan nggak dibolak-balik lagi kan. Iya. Kalau nggak di-scan nggak bisa. Nah, apa yang tertulis di sini? Nah, di sini. Ini muncul nama tokoh yang sedang dijelaskan. Nama tokohnya adalah Aji Soko. Ya, Aji Soko. Aji Soko itu siapa? Aji Soko itu keturunan dari Prabu Sarkil. Prabu Sarkil itu siapa? Nanti ada teksnya ya. Di sini ringkasnya di sini dimulai dengan ini. Kacarios ing ya kacarios ingkang. Apa maksudnya kacarios ingkang? Telah diceritakan di dalam apa itu? Kitab Citab Soro. Citab Soro. Kitab Soro. Ya, Citab Soro, nama teksnya itu Kitab Citab Soro, itu bukan bahasa Arab kayaknya. Dan itu PR bagi orang Jawa yang mengaku Bani Jawi. Tolong cari kitab Citab Soro karena itu menjadi rujukan dari Ronggowarsito. Bahkan disebutkan kitab Miladuniren juga. Nah, disebutkan kitab Miladuniren. Ada teksnya. Dan di sini siapa itu Prabu Sarkil? Sang Prabu Sarkil wau terahipun Kanjeng Nabi Ngismangil. Jadi Prabu Sarkil itu masih keturunan dari Nabi Ngismangil. Sementara Aji Soko itu nasabnya nyambung dengan si Prabu Sarkil, dan Prabu Sarkil keturunan dari Nabi Ngismangil. Dan Aji Soko itu datuknya orang-orang Jawa. Makanya di dalam teks yang terakhir di sini, ya disebutkan Aji Soko ngajawi. Aji Soko menjadi orang Jawa. Jadi Aji Soko itu menjadi orang Jawa, hilang asal usulnya itu kayak apa sudah jadi Jawa, menjadi Jawa. Dan itu menurunkan orang-orang Jawa ya. Jadi kalau orang Jawa ketika memori kolektifnya itu disambungkan kepada Ismail, tidak mungkin orang Jawa itu tidak Muslim. Karena mereka kalau sudah menjadi Jawa itu merasa dirinya keturunan Ismail. Dan siapa itu Ismail? Nabi Ngismangil. Orang Jawa itu kan nggak bisa menulis Ismail tapi Ngismangil. Alhamdulillah. Ya, jadi dan di sini Pak Edi kalau tahu ya, ternyata Aji Soko itu nanti bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kayaknya ini ya, meskipun boleh jadi orang-orang itu meragukan itu mitos barangkali ya. Itu maksudnya Nabi Ismail ketemu Nabi Muhammad gimana itu? Oh bukan. Aji Soko itu ketemu Nabi Muhammad SAW. Entah itu mitos atau bukan, tapi yang jelas itu ada memori kolektif bahwa orang Jawa yang ada hubungan dengan Aji Soko itu ternyata pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Masih satu nasab gitu berarti ya. Dan Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ismail. Aji Soko keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau orang Jawa mengaku dirinya keturunan Aji Soko, logikanya nggak mungkin menjadi non-Muslim. Pasti menjadi Muslim. Ini dokumen. Dan dokumen ini bagian dari memori kolektif. Tapi ini PR bagi orang Jawa. Pak Edi orang Jawa bukan? Iya. Bani Jawi. Iya. Harus mencari kitab Miladuniren yang dijadikan acuan oleh siapa? Raden Ngabe Ronggowarsito itu. Dan kitab Citab Soro. Kitab apa itu? Apa itu ya? Dan ini ada clue sebetulnya. Ada semacam tanda. Tinggal dicari aja kitabnya. Namanya sudah disebutkan. Iya, karena ini kan sebetulnya kalau dikatakan Aji Soko ada hubungan dengan Nabi Ismail, itu kan jaraknya jauh. Iya. Nasabnya kan nggak nyambung. Siapa anaknya siapa. Dan itu harus dicari kitabnya itu. Oh, tertulis di kitab tadi. Iya, kitab Miladuniren itu. Tapi kalau kitab Miladuniren itu pasti asalnya dari bahasa Arab itu. Milad itu kan artinya kelahiran. Niren dari kata nuroin, jadi kitab kelahiran dua cahaya. Nasab. Nah ini kaitannya dengan nasab ini. Iya. Dan ini pasti orang Jawa harus cari.
Kalau nggak dicari nanti mungkoti istilahnya. Mungkoti apa itu? Terputus nasabnya. Tapi harus dicari. Dan ini PR bagi orang yang disebut Bani Jawi. Ya. Nah, sekarang yang jadi problem itu kan sekarang ini kan Bani Alawi. Ya, Bani Alawi. Ini problem yang jadi rame-rame itu. Karena apa? Kalau ada Bani Jawi ternyata nasabnya nyambung kepada Aji Soko, nasabnya nyambung kepada Nabi Ismail. Orang Jawa pede bahwa orang Jawa nggak orang sembarangan. Orang Jawa ini keturunan Nabi Ismail. Dan ini harus dilacak nasabnya ini sampai ke atas melalui kitab yang disebut Miladun Niren tadi kalau bahasa Jawanya di situ. Nah, sementara yang versi Ba'alawi seperti apa? Nah, begini. Ini ringkas ya. Yang dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin, ya, semoga beliau sehat-sehat saja untuk meneruskan tradisi akademik ini. Dan saya kira saya melihatnya ini memang concern dengan keilmuan, ya. Dan beliau juga sibuk untuk mencari data. Apakah data ini bisa ditemukan supaya bisa nyambung nasabnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Oke, yang menjadi catatan awal bahwa problem mengenai tokoh yang bernama Alwi atau Alawi itu kan nyambungnya nasabnya kepada Ubaidillah, ya, ibn Ahmad ibn Isa al-Muhajir, nyambung sampai ke atas Imam Ja'far Shadiq, kemudian Imam Muhammad al-Baqir, kemudian nyambung kepada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian nyambung kepada Imam Husain ibn Ali, kemudian nyambung kepada Imam Ali ibn Abi Thalib, dan nanti nyambungnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi nasabnya nyambung. Kalau kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti nyambungnya kepada Nabi Ismail. Jadi ini sama-sama Bani Ismail sebetulnya. Bani Jawa itu ya keturunan Ismail, kemudian Bani Alawi ya keturunan Ismail. Cuma masalahnya harus pelacakan ini harus dicari. Nah, masalahnya yang dipersoalkan itu keturunan Alwi atau Alawi, nama keturunannya disebut Bani Alawi, itu kalau dihubungkan nasabnya kepada Ubaidillah, kemudian disambungkan kepada Imam Ahmad, itu nggak nyambung menurut penelitian dari Kiai Haji Imaduddin itu. Masalahnya, dokumen yang menyebut nama Ubaidillah atau menyebut nama Abdullah, kadang ini diperselisihkan namanya itu Ubaidillah atau Abdullah. Kalau namanya Abdullah itu pertama kali muncul dalam kitabnya Al-Jundi dan beliau wafat itu tahun 730 Hijri. Tetapi penyebutan nama Ubaidillah itu sama dengan Abdullah dan itu keturunan dari Imam Ahmad ibn Isa al-Muhajir, itu baru muncul dalam kitabnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dalam kitabnya Al-Burqah. Ini dari kalangan Alawi sendiri, Ba'alawi sendiri. Jadi masih belum ditemukan dokumen pembanding di luar tradisi Bani Alawi. Ini PR bagi saudara-saudara para habaib untuk melacak data itu. Data ini harus ditemukan. Sebagaimana orang Jawa tadi, cari itu data yang disebut kitab Miladun Nurain. Sama-sama ya? Sama harus mencari. Harus mencari. Karena terjadi kekosongan informasi itu hampir selama 550 tahun. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyebutkan memang tokoh yang bernama Alwi ibn Ubaidillah anaknya Imam Ahmad, itu tertulis dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami wafat tahun 974 Hijri. Ini kan abad 10, ya kan? Juga tertulis dalam kitabnya Sayyid Muhammad ibn Husain Al-Samarkandi dalam kitabnya Tuhfah. Nah, kitab Tuhfah itu tertulis di sini dalam kitab Paramayoga. Ada disebutkan. Dan beliau wafat tahun 996 Hijri. Tapi ini kan dokumen abad ke-10. Lalu bagaimana dokumen abad ke-9? Abad ke-8. Abad ke-8 memang ada disebutkan dalam kitabnya Al-Burqah itu tahun 895 Hijri. Ini kan masuk abad ke-9. Pertanyaan yang sedang ditanyakan, pertanyaan yang sedang diviralkan itu, dokumen yang abad ke-4 Hijri, ke-5 Hijri, ke-6 Hijri, ke-7 Hijri, itu kemana dokumen itu mana? Nggak ada catatan sama sekali. Nah, itu kewajiban dari kaum Ba'alawi untuk mencari